Senada dengan Aminah Chandrakasih, Gugun Gondrong juga larut dalam kebahagiaan serupa. Itulah ketika tadi malam sejumlah sahabat setia datang lengkap dengan kue ulang tahun dan kado berupa baju koko. Meski sederhana, ulang tahun Gugun yang ke-45 tapi terasa sangat luar biasa saat Gugun tak pernah menyangka bahwa sahabatnya tak pernah lari dan pergi meski ia berada dalam keadaan seperti sekarang ini. Berbahagia atas penyatuan cinta mereka, inilah Imlek pertama pasangan ini sebagai suami istri. Dan untuk menyambut hari istimewa, khususnya bagi Sarwenda yang memiliki keturunan China, ia sampai berkunjung ke pabrik dodol dan kue ranjang untuk memastikan kudapan wajib di hari Imlek. Dan tidak sekedar melihat dan membeli, Sarwenda juga mencoba meracik sendiri dodol yang akan ia beli. Hai Raja, sekarang akhirnya udah sampai juga dan sekarang aku mau ke rumahnya kita belajar tentang sejarah dodol Cina. Ini yang yang udah ini kira-kira dodolnya udah mulai dari kapan? Dodol itu ini udah ke generasi ketiga ya, dari zamannya ini engkong, heeh, terus, turun ke ini, Oh, mertua, heeh. gede loh. Itu rumah masuk 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 berliku-likuan dan kita lihat yuk ke dalam. Kalau biasa satu kuali gitu ya jadi 8 8 nampan gini, kurang lebih 50 kilo. 50 kilo kita aduk-aduk 5 jam. Oh. Pemirsa kita coba yuk bikin dodolnya. Aku boleh nyobain nggak kayak gimana lipatnya? Ya, kira-kira beginilah. ini ya minimal dia masih ketutup. Oke. Yaudah ya kita buka aja ya, kita coba makan ya. Ini dodol rasa apa nih kalau ini? Dodol wijen namanya. Dodol wijen ya? Heeh. Aku coba. Dan tidak satu jenis dodol saja yang akan memanjakan lidah Sarwenda. Jenis dodol lainnya juga siap ia cicipi untuk memastikan menu wajib di hari Imlek tersebut bisa membuat sang suami terkagum-kagum. Biji-biji tambahin. Belum gitu. Oke. Tarik. Gulung lagi. Dodol duriannya. Masih panas ya? Oke, ternyata di sini udah banyak banget dodolnya. Saya udah mabuk durian dari tadi makan dodol, mabuk dodol terus dari tadi makannya dodol. Tapi rasanya tuh unik-unik, beda-beda. Puas dengan dodol dan kue keranjang, tugas Sarwenda belum usai. Ia harus mencari amplop khusus sebagai ampau yang akan dibagi-bagikannya di hari Imlek yang tinggal 1 hari lagi. Selain itu, ia juga memesan baju khusus yang sangat kental dengan etnik China yang akan ia gunakan bersama Ruben Onsu. Ya pemirsa Selamat Camp, sekarang kita udah ada di mall. Jadi kebetulan aku belum beli ampau dan pengennya tuh bajunya kembaran sama suami. Yuk kita cari sekalian. Gak ada ukuran. Cukup gak ya? Berarti berapa nih? Satu ini isinya berapa? 6. 4. Belum diisiin duit aja. Nanti tinggal diisi. Oke? Meski Imlek bukan hal asing dalam hidup Sarwenda, namun perayaan Imlek tahun ini terasa sangat berbeda. Itulah ketika ia merayakan untuk pertama kalinya sebagai seorang istri. Lantas, apa saja yang akan dilakukan Sarwenda bersama sang suami di hari Imlek nanti? Adakah sebuah acara khusus yang akan mereka siapkan untuk membuat Ruben Onsu terkagum-kagum? Kebiasaan lagi kalau pas Imlek, misalnya Imleknya di malam sebelum Imlek. Jadi kita makan keluarga dulu, makan keluarga besar. Pengen ngerasain gimana rasanya udah jadi istri pertama kali dan ini tuh belum beli ampau sama sekali.
Kebahagiaan lainnya juga singgah pada Amina Chandrakasih dan Gugun Gondrong. Dua sosok ini merayakan ulang tahun mereka dengan cara berbeda. Apa yang membuat mereka masih bisa mendekap bahagia di tengah segala keterbatasannya? Nantikan kisahnya setelah jeda pariwara berikut. Halo pemirsa Global TV, saya Randy Pangalila. Saksikan terus Seleb on Cam dari hari Senin sampai hari Jumat jam 2 siang. Pemirsa, meski usianya sudah tak lagi muda, meski penyakit masih menggerogoti raganya, aktris senior Amina Chandrakasih rupanya masih bisa mendekap bahagia. Setidaknya itulah yang terlihat dari sosok yang sangat terkenal lewat perannya sebagai maknya dalam sinetron Sidul saat ia merayakan ulang tahun yang ke-76 Rabu 29 Januari 2014 kemarin. Dengan kondisi terbaring tak berdaya di tempat tidurnya, serta kedua mata yang tak bisa lagi melihat akibat glukoma, Aminah tetap menyimpulkan senyum bahagia saat keluarga menggelar pengajian sebagai bentuk syukur atas pertambahan usia yang diberi Sang Maha Pencipta. Dan seperti inilah sosok maknya saat melewatkan pergantian usia Rabu kemarin. Alhamdulillah, kita sama-sama doakan untuk kesembuhan, kesehatan, dan keikhlasan Ibu atas semua ujian dari Allah ini. Ibu, selamat ulang tahun ya Bu ya. Kita wakilin nih, pelilinin Ibu nih. Akhir bulan lalu ya Bu, enggak Ibu bilang gini deh, kalau Ibu ada sampai umurnya pas ulang tahun Ibu minta tolong. Kalau bisa ada rezeki juga, mau ada pengajian apa. Senada dengan Amina Chandrakasih, Gugun Gondrong juga larut dalam kebahagiaan serupa. Itulah ketika tadi malam sejumlah sahabat setia datang lengkap dengan kue ulang tahun dan kado berupa baju koko. Meski sederhana, ulang tahun Gugun yang ke-45 tapi terasa sangat luar biasa saat Gugun tak pernah menyangka bahwa sahabatnya tak pernah lari dan pergi meski ia berada dalam keadaan seperti sekarang ini. Ya. Terkejut banget aja. Nyangka gak sih? Apa? Nyangka nggak sih? Enggak nyangka. Tapi seneng ya? Seneng banget. Sejumput rasa bahagia yang dilontarkan Gugun Gondrong seolah mengingatkan kita bahwa semangat tak boleh pudar begitu saja. Ini jugalah yang terus dipompa Amina Chandrakasih. Meski terserang glukoma yang membuat penglihatannya tak lagi berfungsi, tapi ia tetap berbesar hati. Bahkan di usianya yang tak lagi muda, semangat itu tetap membara. Lantas benarkah di tengah kondisinya sekarang ini, maknya siap kembali berakting? Ibu tuh cuma sakit tidak bisa melihat sama badannya aja yang tidak bisa melakukan kegiatan normal. Cuma berbaring, tapi semua daya ingatnya, apapun itu nggak ada yang terganggu. Jadi ibu masih bisa ditanya tentang syuting-syuting yang lalu, itu masih hafal teman-temannya siapa gitu. Ngajak ngomong Rano. Wah, ini sih bisa syuting nih ya, katanya gitu. Sebenarnya waktu itu udah mau syuting Sidul juga dilanjutkan syuting Sidul. Mau dibuat set karena melihat kondisi ibu, udah deh rumah kamu dibikin set aja untuk rumah Sidul ya udah, tapi mungkin karena untuk kamarnya, jadi biar nggak terlalu jauh kemana-mana. Kita anak ya berharap ibu bisa pulih gitu loh, pulih mungkin mata udah nggak bisa, tapi masih bisa duduk. Kalau bisa keluar dari ruangan ini, ibu kan udah nggak pernah keluar lagi dari ruangan ini. Semangat Amina Chandrakasih juga merasupi ke dalam hati Gugun Gondrong. Meski tak menguntai keinginan untuk kembali berkarya, tapi Gugun masih mempunyai cinta yang bergelora. Setidaknya itulah yang terlintas saat ia ditanya siapa sosok yang paling dinanti Gugun di hari ulang tahunnya yang ke-45 kemarin. Sontak Gugun menjawab pacar. Lantas, sudahkah ia kembali menemukan tambatan hati yang siap menerima kondisi Gugun apa adanya pasca perceraiannya dengan Ana Marisa? Pacar. Ayo. Ada deh. Ayo kasih tahu tuh.
Inisialnya siapa, Kak? Nggak tahu. Yang tomboy. Hah? Iya, nggak gampang aja, nggak susah. Jadi dalam hal ini memang sebagai orang tua saya memang diuji kesabaran ya untuk bisa membuat Mas Gugun ini sehat jasmani dan rohani. Dan saya melihat kemajuannya pesat sekali dan kesehatannya juga bagus. Saya berharap dia cepat menemukan pasangan. Amin. Ya, pasangan yang ya tentunya cocok dan betul-betul bisa menerima apa adanya dia. Penyakit glukoma maupun kanker otak yang menyerang Aminah Chandrakasih dan Gugun Gondrong memang berat adanya. Tapi bukan berarti mereka ingin diibah atau dikasihani. Baik maknya maupun Gugun ingin tetap tegar berjuang melawan penyakit mereka. Dan hadirnya keluarga dengan segenap cinta mereka menjadi salah satu pemompa semangat maknya dan juga Gugun Gondrong. Iya, semangat terus. Udah terus. Ujian dari Sang Maha Pencipta bukan untuk diratapi, tapi untuk dihadapi. Setidaknya inilah pelecut diri untuk lebih baik lagi.